Bab 1301. Ketika Orvel berteriak, keluarga San tiba-tiba menyadari bahwa mereka bertepuk tangan dengan enggan. Bahkan mereka juga sangat tidak senang dengan pernikahan ini, karena hal semacam ini akan membuat wajah mereka tidak berwajah. Tapi saat ini, itu sudah selesai, jadi tidak ada yang bisa mengubah apapun. Bella yang mengenakan gaun pengantin dengan ekspresi dingin, dan San Doang yang bersama 5 orang berjas berjalan ke atas panggung bersama. Setelah itu, pembawa acara tersenyum dan berkata, "Selanjutnya, mari kita undang pasangan kedua, pengantin pria Charden, dan pengantin wanita Isabella." Nyatanya, keluarga Santa rela bertepuk tangan atas pasangan ini. Tidak hanya Sulikin dan San Doang yang meremehkan Isabella, tetapi anggota keluarga San lainnya juga meremehkan gadis malang ini. Namun, dengan hikmah ajar tadi, setiap orang tidak berani untuk tidak bertepuk tangan, sehingga mereka hanya bisa bertepuk tangan tanpa henti. Charden meraih tangan Isabella dan berjalan ke atas panggung bersama. Aku bisa melihat keduanya sangat mesra, dan tidak ada niat untuk mengendurkan jari. Setelah keduanya naik ke atas panggung, suasananya agak memalukan. Orang-orang di antara penonton juga keluar untuk menikmati anggur pernikahan lebih dari sekali, tetapi mereka tidak pernah menemukan hal yang absurd dari seorang ayah dan anak yang menikah di panggung yang sama. Bahkan pembawa acara tidak yakin apa yang harus dilakukan. Dia juga bisa dianggap sebagai senior tua di lingkaran pembawa acara Orous Hill. Tapi dia belum pernah menghadapi pernikahan yang luar biasa seperti ini sebelumnya sepanjang hidupnya. Ketika dia biasanya menjadi tuan rumah, dia akan mengolok-olok orang tua laki-laki dan perempuan untuk memeriahkan suasana. Tetapi hari ini sangat tidak mungkin untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ini membuatnya tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi dia hanya bisa melepaskan bagian dari suasana yang hidup ini, dan setelah secara langsung berbicara dalam satu paragraf pidato pembukaan, dia berkata kepada dua pasangan di sekitarnya, "Hari ini, dua tuan San kami, Nona Sue dan Isabella akhirnya hamil ente dengan 4 hati yang saling mencintai telah memulai gereja pernikahan yang khusyuk dan sakral ini. Teman-teman, marilah kita dengan tulus memberkati kedua pasangan ini, berdoa untuk kedua pasangan ini, dukung kedua pasangan ini, dukung kedua pasangan ini, dan rayakan kombinasi sempurna dari kedua pasangan ini. Mari kita sekali lagi memberikan tepuk tangan yang hangat dan berharap mereka memiliki masa depan yang cerah." Meskipun semua orang yang hadir saling memandang, mereka semua bertepuk tangan dengan sangat kooperatif. Setelah tepuk tangan berhenti, pembawa acara berkata dengan penuh kasih, "Alkitab mengatakan bahwa cinta itu sabar dan baik, cinta tidak cemburu, cinta tidak sombong, tidak malu-malu, tidak mencari keuntungan sendiri, dan tidak mudah marahlah. Jangan hitung kejahatan manusia, jangan suka ketidakbenaran, seperti kebenaran, mentolerir segalanya, percaya segalanya, berharap segalanya, menanggung segalanya, cinta tidak pernah berhenti." Jadi, di depan banyak tamu hari ini, saya ingin bertanya kepada Pak San Doang, salah satu calon pengantin pria kita hari ini, Tuan San Doang, apakah Anda ingin menikah dengan Nona Bella di sebelah Anda sebagai istri Anda? Apakah Anda bersedia? Apakah dia miskin atau kaya? Apakah Anda mencintainya selamanya dan tidak pernah menyerah? San Doang mengangguk, "Saya bersedia." Pembawa acara bertanya kepada Bella dengan kata-kata yang sama, "Kalau begitu Nona Sue, apakah kamu bersedia?" Emosi di hati Bella tidak bisa lagi dikendalikan dan pingsan dan berteriak, Aku. Saat ini, dia ingin berteriak bahwa saya tidak mau dan kemudian segera lari dari sini. Tetapi ketika dia berpikir bahwa ayahnya telah menyinggung begitu banyak orang yang berkuasa, jika dia tidak menikahi San Doang hari ini, seluruh keluarga akan berada dalam masalah besar, dan keluarga itu bahkan mungkin hancur. Jadi dia menekan dorongan di dalam hatinya dan menangis. Dia berkata, Saya akan. Setelah mengatakan ini, hatinya semakin sedih, dan dia segera menyembunyikan wajahnya dan menangis dengan sedihnya. Bab 1302. Pembawa acara tersenyum dan berkata, "Oh, saya tidak berharap Nona Sue begitu tersentuh. Pernikahan pasti sudah lama ditunggu. Ini benar-benar pertandingan yang dibuat oleh Tuhan, berdasarkan kesepakatan, dan dibuat di surga. Mari kita semua mendoakan pasangan pernikahan baru yang bahagia dan saling mencintai dengan tepuk tangan. Masa depan yang cerah dan kehidupan yang aman." Bella hampir pingsan ketika mendengar ini, berjongkok di tanah, membenamkan wajahnya jauh di pelukannya, menangis. Pembawa acara menjemputnya dan berkata dengan emosi,
sepertinya pengantin wanita kita sangat bersemangat. Mari kita wawancarai pengantin pria kita. Bolehkah saya bertanya kepada Pak Sanduang, bagaimana perasaan Anda bisa menikahi istri yang begitu muda dan cantik? Sanduang terkekeh dan berkata, saya sangat senang. Pembawa acara tersenyum dan bertanya, kalau begitu, Tuan Sanduang, apakah Anda ingin menyanyikan puisi? Sanduang berkata dengan malu-malu, aku jarang bersekolah, aku tidak punya banyak budaya, jadi tidak bisa hanya menyanyikan puisi. Pembawa acara berkata lagi, hari ini orang tua dari pengantin wanita kami, Sue Jing, juga telah tiba di pernikahan kami. Saya ingin bertanya kepada pengantin pria, Tuan Sanduang, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu kepada calon ibu mertua dan ayah mertua Anda? Sanduang memandang ke arah penonton, Sue Sinlong dan istrinya, yang ekspresinya menangis tanpa air mata, melambai pada mereka dengan sedikit menahan diri, dan berkata, mohon yakinlah, saya pasti akan menghadapi ketenangan. Ada satu kalimat lagi yang ingin ditanyakan Sanduang, namun ia tidak malu bertanya. Dia ingin bertanya kepada Sue Sinlong, calon ayah mertuanya, apakah mahar 50 juta yang dia katakan sebelumnya dihitung? Tetapi dia takut setelah dia menanyakan kalimat ini, Sue Sinlong akan datang untuk memukulnya, jadi dia hanya bisa menyerah. Pada saat ini, pembawa acara berkata kepada Sue Sinlong dan istrinya, ayo, mari kita undang orang tua pengantin wanita Sue Jing ke panggung. Keluarga San telah menjadi mesin tepuk tangan kosong saat ini. Sue Sinlong hanya bisa naik panggung bersama istrinya. Pembawa acara tersenyum dan berkata, tolong minta ayah mertua pria itu untuk berdiri di depan pengantin pria kita. Sue Sinlong dan istrinya berdiri di depan Sanduang dengan ekspresi yang tidak wajar. Pembawa acara tersenyum dan berkata, petugas pengantin pria, saya bertanya, siapa yang berdiri di depan Anda? Sanduang buru-buru berkata, ini ayah mertuaku. Pembawa acara tersenyum dan berkata, apakah masih disebut ayah mertua? Haruskah saya mengubah lidah saya? Sanduang menyeringai canggung, dan buru-buru berkata, ya, itu harus diubah. Dengan mengatakan itu, dia buru-buru memanggil Sue Sinlong dan istrinya, ayah, ibu. Wajah Sue Sinlong sangat jelek. Bestard ini, yang seumuran dengan dirinya, memanggilnya ayah. Meskipun saya tidak punya anak laki-laki, saya tidak ingin anak yang begitu murahan. Melihat dia tidak merespon, pembawa acara buru-buru berkata, apakah terlalu bersemangat untuk menjadi orang tua? Anda lupa menanggapi petugas mempelai pria begitu bersemangat. Ini adalah pertama kalinya petugas pengantin pria mengubah kata-katanya. Bukankah ayah mertua menunjukkan sesuatu? Sue Sinlong berkata dengan ekspresi muram, saya terburu-buru untuk keluar hari ini dan lupa menyiapkan amplop merah. Sanduang buru-buru berkata, tidak apa-apa, amplop merah dilupakan. Pembawa acara berkata sambil tersenyum, karena dia telah mengubah mulutnya, pengantin pria harus membenturkan kepalanya dan membawa secangkir teh untuk ayah mertuanya dan ibu mertuanya, dan biarkan staf kami yang membawakan teh. Sanduang bertanya dengan canggung, "Cow my head." Bab 1303. Wajar jika Sanduang tidak senang bersujud di depan banyak orang. Lagi pula, usianya sudah lebih dari 50 tahun, wajah ini benar-benar agak memalukan. Tetapi pembawa acara berkata dengan serius saat ini, petugas pengantin pria, hari ini adalah hari pernikahan besar Anda. Dua keluarga digabungkan menjadi satu keluarga. Anda tidak hanya memiliki istri yang muda dan cantik, tetapi Anda juga memiliki sepasang orang tua yang mencintai Anda. Para orang tua, kami orang Tionghoa telah menunjukkan kesalehan paling berbakti sejak zaman kuno, jadi kami berlutut dan bersujud kepada orang tua kami. Ini adalah masalah tradisi, tentu saja. Mengapa Anda ragu? Selain itu, tradisi pernikahan Tionghoa kami adalah memberikan teh kepada kedua orang tua. Ketika istri Sue Sinlong mendengar ini, dia menangis. Memang benar bahwa dua keluarga membentuk sebuah keluarga, tetapi dia benar-benar tidak ingin putrinya memulai sebuah keluarga dengan hal lama ini. Tapi sekarang tidak ada mundur, dia hanya bisa menontonnya. Sanduang diberitahu oleh pembawa acara saat ini bahwa dia agak tidak bisa turun dari panggung, jadi dia harus berlutut di tanah, pertama bersujud kepada Sue Sinlong dan memanggil ayah, kemudian bersujud kepada istri Sue Sinlong dan memanggilnya ibu. Pasangan itu saling memandang, merasa sangat tertekan. Saat ini, staf buru-buru memindahkan dua kursi dan meminta Sue Sinlong dan istrinya untuk duduk berdampingan. Kemudian pembawa acara berkata kepada Sanduang,
seharusnya pengantin yang menundukkan kepala untuk menawarkan teh kepada kedua orang tua, tetapi orang tua dari petugas pengantin laki-laki tidak datang hari ini, jadi mari kita biarkan kedua mempelai hanya menyajikan teh untuk orang tua wanita itu. Pengantin wanita bermata merah yang menangis itu hanya bisa mendatangi orang tuanya dengan enggan dan berlutut di samping Sandoang. Staf segera membawakan mereka 2 cangkir teh dan menyerahkannya kepada Sandoang. Sandoang mengambil cangkir dan berkata pada Sue Sinlong dengan wajah merah, "Ayah, minum teh." Sue Sinlong tidak sabar untuk memercikkan secangkir teh ini langsung ke wajahnya, jadi tentu saja dia tidak ingin mengambilnya. Tapi dia mengangkat matanya dan melihat, dan menemukan bahwa Ishak ada di antara penonton, menatapnya dengan ekspresi muram, dan tiba-tiba mengecilkan lehernya, dan buru-buru mengulurkan tangan dan mengambil teh dari Sandoang. Sandoang mengambil secangkir teh lagi, menyerahkannya kepada istri Sue Sinlong, dan berkata, "Bu, kamu punya teh." Istri Sue Sinlong bahkan lebih kesal, dan 10,000 kali tidak mau minum secangkir teh yang dia hormati. Jadi sebelum dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, Sandoang mengangkat cangkir tehnya ke udara. Setelah beberapa saat, dia merasa sedikit sakit di lengannya dan merasa malu di hatinya. Sue Sinlong buru-buru mengedipkan mata pada istrinya. Apa yang paling dia takuti sekarang adalah bahwa Ishak memiliki opini tentang dia. Dia toh tidak berani membuatnya marah. Istri Sue Sinlong menemukan suaminya memelototi dirinya sendiri dengan ganas. Dia hanya bisa menggertakkan giginya, mengulurkan tangannya untuk mengambil cangkir teh, dan meminumnya. Pembawa acara kemudian tersenyum dan berkata, "Minum teh dari menantu sama dengan menyetujui menantu. Izinkan saya mewawancarai orang tua pengantin wanita." "Permisi, apakah Anda puas dengan pengantin pria?" Sue Sinlong menghela nafas dan berkata dengan mata merah, "Puas, puas." Dia sebenarnya 10,000 tidak puas di dalam hatinya, tetapi dia benar-benar tidak berani mengatakannya saat ini. Istri Sue Sinlong hanya bisa mengikuti suaminya dan mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan keinginannya. Charlie tampak geli di antara hadirin. Ini adalah harga menjadi tidak baik. Berpikir bahwa dia memiliki sedikit uang dan sedikit kemampuan, dia akan memandang rendah ini dan itu, orang seperti itu hanya akan memakan buah pahit pada akhirnya. Setelah lelucon keluarga Sandoang dan Sue Sinlong yang terdiri dari 3 orang selesai, pembawa acara berkata, "Selanjutnya, kami akan mengundang pasangan kedua kami untuk naik panggung, pengantin pria dan pengantin wanita Isabella." Bab 1304. Chardin meraih tangan Isabella dan berjalan ke atas panggung. Pembawa acara mengikuti proses yang biasa dan mengucapkan beberapa pujian, dan kemudian dia pergi ke bagian sumpah pernikahan. Chardin dan Isabella sangat mencintai satu sama lain, sehingga mereka akhirnya bisa melangsungkan pernikahan. Tentu saja mereka sangat terharu. Oleh karena itu, keduanya mengatupkan jari mereka di atas panggung, dan keduanya meninggalkan air mata kegembiraan. Mood Chardin lebih rumit, karena dia baru saja mengalami perceraian orang tuanya dan menyaksikan pernikahan kedua ayahnya dengan mata kepalanya sendiri, dan hatinya campur aduk. Setelah kedua mempelai menyelesaikan pertukaran cincin, pembawa acara tersenyum dan berkata, "Selanjutnya, mari kita undang orang tua dari mempelai laki-laki Chardin, yang merupakan pasangan yang baru saja melakukan pernikahan, dan mengundang mereka untuk naik ke atas panggung." Sandoang dan Bella yang baru saja lengser hanya bisa gigit peluru dan menginjak panggung sebagai ayah dan ibu pengantin pria. Cucu di tempat kejadian memiliki ekspresi yang sangat jelek, tetapi Tuan Orvel membawa banyak adik laki-laki untuk bertepuk tangan, dan bahkan seorang adik laki-laki berteriak, "Hei, pengantin wanita ini kira-kira seukuran dengan calon ibu mertua." "Hei!" Pembawa acara terpengaruh dan bertanya, apakah pengantin wanita yang sedikit lebih tua, atau calon ibu mertua pengantin wanita sedikit lebih tua? Begitu kata-kata ini keluar, saudara-saudara Tuan Orvel tertawa. Bella baru saja kembali dari luar negeri tahun ini dan belum mulai bekerja. Isabella dan Claire hampir sama. Mereka berdua sudah bekerja selama 2 tahun. Jadi secara umur, Isabella sebenarnya sedikit lebih tua dari Bella. Karenanya, adegan itu tiba-tiba menjadi lebih memalukan. Penampilan sekretaris juga mencengangkan, jadi tentu saja dia tidak bisa mengajukan pertanyaan seperti itu, kalau tidak dia tidak akan melakukan tugas pembawa acara jika dia keluar. Jadi, dia bergegas ke sesi berikutnya di tempat, menyapa staf untuk duduk di kursi lagi, meletakkan cangkir teh, dan meminta Chardin dan Isabella untuk menawarkan teh kepada orang tua mereka.
Saat Isabella menawari teh Bella dan menelepon ibu Bella, Bella kembali menangis. Apa-apaan ini? Tiba-tiba menikahi tuan tua yang buruk, dia tiba-tiba menambahkan seorang putra dan menantu perempuan. Intinya adalah bahwa putra dan menantu perempuan ini lebih tua dari diri mereka sendiri. Setelah Charden dan Isabella berganti mulut ke pengantin baru Sandoang dan Bella, pembawa acara akhirnya menghela nafas lega dan mengumumkan bahwa pernikahan indah ini secara resmi berakhir. Segera setelah pernikahan, kedua mempelai bersulang untuk para tamu. Bella ingin berhenti bersulang, tetapi karena dia takut Charlie tidak akan puas, dia hanya bisa datang ke meja tempat Charlie dan Claire bersama Sandoang, membawa gelas. Sandoang memandang Charlie dengan gemetar, dan berkata dengan gugup, "Tuan, terima kasih telah datang ke pernikahanku dengan Bella. Kami berdua bersulang untukmu." Charlie berkata dengan ringan, "Sandoang, setelah menikahi istri yang begitu baik, kau harus memperlakukannya dengan baik di masa depan, dan memperlakukan anak di perutnya dengan baik, apa kau dengar?" Wajah Sandoang memerah, dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan merawat Bella dan anak di perutnya dengan baik." Charlie berkata dengan puas, "Ini benar. Tidak memiliki opini apapun tentang warna kulit calon anak muda. Anda harus memperlakukan dia sebagai milik Anda." Sandoang hanya bisa menganggukkan kepala dan berkata, "Guru yakinlah, saya pasti akan." Bab 1305. Melihat sikap Sandoang, Charlie berkata dengan puas, "Di masa depan, saya akan membiarkan Presiden Ishak mengawasi perilaku pasca nikah Anda. Jika Anda tidak mengoreksi ketidaksepakatan Anda tentang orang miskin dan mencintai orang kaya setelah menikah, itu tidak baik untuk Anda. Istri baru, menantu perempuan, dan calon putra bungsu, maka saya akan membiarkan Presiden Ishak memotong kaki anjing Anda. Apakah kamu mengerti?" Sandoang mengangguk berulang kali, dan berkata dengan tegas, "Guru, saya mengerti." Charlie melambaikan tangannya, "Oke, saya mengemudi hari ini, jadi saya tidak akan minum anggur yang Anda panggang. Ayo pergi dan bertemu orang lain. Ada begitu banyak tamu di sini hari ini. Jangan tinggalkan satu pun dari mereka." "Anda telah mendengar." "Saya mendengarnya. Aku akan bersulang satu persatu." Sandoang diusir, dan Charden serta Isabella datang dengan membawa gelas anggur. Isabella dengan hormat berkata padanya dan Claire, "Emer Charlie, Claire, terima kasih banyak hari ini, dan Charden serta aku akan menawarimu minuman." Charlie tersenyum tipis, "Kalau begitu kita berdua akan menggunakan teh sebagai pengganti anggur. Saya berharap Anda menjadi pasangan pengantin baru yang bahagia dan bahagia." Keduanya mengangguk berulang kali dan berterima kasih kepada mereka dengan penuh semangat. Meskipun Claire sedikit tercengang dengan lelucon hari ini, namun saat ini, melihat teman sekelas yang baik akhirnya mendapatkan keinginannya untuk menikahi kekasihnya sendiri, Claire juga turut berbahagia untuknya. Charlie memandang Isabella dan menasihati, "Isabella, setelah kamu menikah dengan Charden, kamu harus ingat untuk tidak menyerahkan keluarga kecilmu dan pergi ke rumah orang tua dan kakakmu. Apa yang mereka lakukan hari ini, Anda harus mengetahuinya dalam hati, jadi tinggallah dengan suami Anda, jaga jarak dari keluarga ibu Anda, dan jangan memiliki kontak keuangan." Setelah selesai berbicara, dia memandang Charden lagi dan berkata dengan serius, "Charden juga harus diawasi dengan cermat dalam masalah ini. Pasangan muda Anda harus berada di depan yang sama. Jangan terpisah satu sama lain karena masalah ini." Implikasi Charlie adalah bahwa Isabella tidak boleh memberi orang tua dan saudara laki-lakinya sepeser pun. Charlie memandang rendah keluarga yang ingin menjual putri mereka dengan harga tinggi dan kemudian meminum darah putri mereka. Ia juga khawatir jika Isabella dan Charden menikah dengan lancar, Sandoang tidak akan berani melakukan apapun padanya di masa depan. Dalam hal ini, Isabella akan memiliki hak untuk berbicara dalam keluarga ini, dan akan memungkinkan untuk merekrut orang tuanya yang luar biasa. Dengan adik laki-lakinya yang sangat malas. Jadi ingatkan dia sebelumnya, beritahu dia sedikit, jangan dimanfaatkan oleh keluarga itu lagi. Isabella dan Charden juga mengangguk lagi dan lagi. Faktanya, bahkan Isabella sendiri sangat kecewa dengan orang tua dan adik laki-lakinya, dan ingin benar-benar menarik garis dengan mereka, jadi dia tidak mau menghasilkan uang di masa depan atau diambil oleh orang tua dan adik laki-lakinya. Charlie dan Claire mengambil cangkir teh mereka dan minum dengan pengantin baru. Lalu Charlie berkata,
Oke, kalian berdua cepat pergi ke bar bersama orang lain, jangan khawatirkan kami. Carden dengan hormat berkata, Tuan. Charlie, lalu kita akan pergi ke meja lain dulu. Saat perjamuan akan berakhir, Charlie bangkit dan pergi ke kamar mandi. Melihat ini, Ishak buru-buru mengikuti. Ketika tidak ada orang di sekitar, dia dengan hormat berkata kepada Charlie, Tuan, terakhir kali Delon menjalani operasi di Eastcliff. Oh. Charlie bertanya dengan wajah lucu, teman ini masih belum mencabut kalungnya.